Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, Anissa Fitriani. Dan buat kalian yang baru mampir ke channel YouTube aku, jangan lupa subscribe channel YouTube aku dan klik loncengnya supaya kalian dapat pemberitahuan kalau aku bikin video. Dan buat kalian yang udah subscribe aku, makasih banget udah dukung channel YouTube aku, dan doain semoga aku mau terus bikin video. Nah, jadi kali ini aku mau bahas masalah yang sekarang lagi rame banget nih. Lanjutan dari video aku sebelumnya juga. Jadi sekarang COVID-19 yang aku bicarain di video aku sebelumnya sekarang udah confirm dan udah banyak banget di negara kita. Dan sampai aku bisa bikin video di kamar aku sendiri itu karena kebijakan pemerintah yang menetapkan study from home, sehingga aku pulang ke rumah dan bikin video ini di kamar aku sendiri. Tapi yang mau aku bahas di video kali ini yaitu salah satu feed Instagram yang aku baca kemarin yang bikin aku penasaran. Di sana Bapak Presiden mewacanakan untuk menetapkan darurat sipil. Nah, aku jadi penasaran, apa sih darurat sipil itu? Jadi aku cari tahu tentang darurat sipil, dan inilah hasilnya aku bikin video ini supaya kalian yang penasaran juga bisa dapat info apa itu darurat sipil. Jadi jangan kemana-mana dan tetap di video aku, tonton video aku sampai beres, oke? Awal mulanya ada wacana tentang darurat sipil ini tuh awalnya, jadi Bapak Presiden nggak mau menerapkan istilah lockdown di negara kita. Jadi Bapak Presiden mencari alternatif lain nih. Nah, salah 3 alternatifnya yang dipilih itu yang pertama karantina wilayah, yang kedua pembatasan sosial skala besar, dan yang ketiga darurat sipil. Nah, darurat sipil inilah yang bikin rame, bikin pokoknya banyak banget yang report tentang darurat sipil ini. Maka aku di sini berinisiatif untuk menjelaskan tiga-tiganya supaya kalian paham dan bisa membedakan dari ketiga tersebut. Nah, dari segi dasar hukum, istilah yang tadi tuh mempunyai dasar hukumnya masing-masing. Yang pertama karantina wilayah, dan yang kedua pembatasan sosial skala besar itu sama-sama diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Sedangkan yang ketiga, darurat sipil, diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 23 Tahun 1959. Jadi buat kalian yang pengen cari tahu lebih, penasaran banget sama 3 istilah tersebut, kalian bisa download undang-undangnya, bisa baca-baca gimana ciri-cirinya, dan di sini aku mau ngebahas tentang garis besarnya aja. Nah, kita bahas dari segi pengertian. Dari segi pengertian atau definisi, yang pertama karantina wilayah. Karantina wilayah itu bisa disebut tentang pembatasan suatu masyarakat di dalam suatu wilayah, termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya. Pokoknya kondisi ini tuh benar-benar dibatasi keluar masuknya gitu. Kebijakan ini bisa diterapkan ketika di dalam suatu wilayah itu sudah terinfeksi atau terkontaminasi suatu penyakit. Nah, contohnya seperti COVID-19 ini. Jadi, itu pengertian dari karantina wilayah. Nah, yang kedua yaitu pembatasan sosial skala besar atau yang sering kita sebut dengan social distancing. Jadi, ini tuh bisa diartikan dengan pembatasan suatu kegiatan tertentu di suatu wilayah gitu. Jadi pembatasan kegiatan tertentu terhadap suatu penduduk di dalam suatu wilayah, gitulah teoritisnya. Intinya kegiatan kita tuh dibatasi. Kita mau nikah dibatasi, kita mau resepsi dibatasi, pokoknya kita mau keluar dibatasi, gitulah pokoknya. Intinya gitu, dibatasi sampai
perayaan kenaikan kelas adik aku juga dibatasi. Kasihan. Nah, yang ketiga nih, yang tadi kita omongin yaitu darurat sipil. Darurat sipil itu berarti pemerintah menetapkan seluruh atau sebagian wilayah Indonesia berada dalam bahaya tingkat pertama, karena tingkatan kedaruratan itu ada 3. Yang pertama darurat sipil, yang kedua darurat militer, dan yang ketiga yaitu keadaan perang. Nah, jadi itu masing-masing definisi dari 3 istilah tersebut. Jelas perbedaannya, dan sekarang kita berlanjut ke ciri-cirinya. Yang kita sekarang masuk ke ciri-ciri karantina wilayah. Jadi ciri-cirinya tuh yang pertama, wilayah yang dikarantina, diberi garis karantina, itu maksudnya kayak zona merah gitu, dan dijaga ketat banget oleh kepolisian, dan masyarakatnya enggak bebas keluar masuk wilayah tersebut, dan jika ada yang sakit mereka diisolasi dan dirujuk ke rumah sakit. Jadi yang kedua yaitu selama karantina wilayah, kebutuhan dasar hidup orang dan hewan ternak di wilayah tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Yang ketiga yaitu dalam kegiatannya pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah dan pihak yang terkait. Nah, itu ciri-ciri dari karantina wilayah. Kita sekarang masuk ke ciri-ciri pembatasan sosial skala besar. Ciri-cirinya yaitu meliburkan sekolah dan tempat kerja. Seperti yang sekarang kita kenal, work from home dan study from home. Jadi ini ciri-ciri dari social distancing. Yang kedua yaitu membatasi kegiatan keagamaan. Seperti yang kita tahu di kota-kota besar seperti Jakarta, pokoknya di wilayah Jabodetabek itu udah memulai ibadah dari rumah Jumat. Mereka tidak melaksanakan sholat Jumat. Ini aku sedih banget buat poin ini, benar-benar, karena apalagi sekarang kita udah mendekati bulan Ramadan dan biasanya kita melaksanakan sholat tarawih di masjid. Aku sedih banget kalau misalkan nanti sholat tarawih nggak seperti biasanya. Kita berdoa semoga nanti pas bulan Ramadan datang ini udah normal lagi. Nah, contoh yang ketiga yaitu membatasi kegiatan di tempat umum. Ini salah satu contohnya yaitu kayak resepsi pernikahan gitu kan. Sekarang tuh udah banyak banget yang nikah, tapi hanya akadnya aja, nggak ada resepsinya. Nah, ini salah satu contoh dari pembatasan kegiatan di tempat umum. Dan yang terakhir yaitu seperti biasa, dalam kegiatannya pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah dan pihak yang terkait. Nah, ini ciri-ciri dari pembatasan sosial berskala besar. Kita lanjut ke ciri-ciri darurat sipil. Ciri yang pertama dari darurat sipil ini yaitu penguasa darurat sipil berhak menyita barang yang diduga dipakai untuk mengganggu keamanan dan dibatasi pemakaiannya. Ini ciri yang pertama. Jadi kalau misalkan dalam keadaan darurat sipil ini tuh misalnya kita menggunakan handphone, menggunakan sosial media untuk menyebarkan info yang bikin resah warga, yang bikin pokoknya keamanannya merasa terganggu, itu bisa disita. Jadi hati-hati buat kalian yang penyebar hoax. Kalau misalkan kondisi ini darurat sipil ini ditetapkan, kalian dalam keadaan bahaya. Jadi jangan sebar hoax, oke? Jangan sebar hoax. Ingat itu. Emang kesel banget sama yang menyebar hoax, kesel banget, kesel. Nah, yang kedua yaitu pengadaan rapat umum, terus kumpulan-kumpulan umum, arak-arakan itu harus seizin penguasa darurat sipil. Pokoknya ribet banget. Nah, yang ketiga yaitu penguasa darurat sipil berhak melarang masyarakat untuk memasuki suatu area kecuali upacara agama, adat, dan rapat pemerintah. Nah, dan yang keempat nih yang paling penting, jadi dalam darurat sipil ini tuh benar-benar penguasa darurat sipil berhak membatasi masyarakat berada di luar rumah dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Nah, jadi itu definisi dan ciri-ciri dari karantina wilayah, pembatasan sosial skala besar, dan darurat sipil. Semoga bermanfaat, dan buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa like,
comment and share video ini. Yang belum subscribe pokoknya subscribe sekarang juga. Dan buat kalian yang udah subscribe channel YouTube aku, makasih banget karena udah ngedukung channel YouTube ini dan juga bikin aku semangat buat bikin video ini. Dan nantikan video aku selanjutnya karena kayaknya video aku selanjutnya akan membahas tentang keseharian aku selama di rumah. Pokoknya dadah. Thanks for watching. Yap, jadi di video kali ini aku